Ya, halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya, teman-teman dimanapun berada. Senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Nah, kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Kita belajar lagi, kita nerusin sesi yang kemarin teman-teman. Membuat bonsai menarik tapi rumit, grouping. Nah, kita lihat apa yang udah terjadi sekarang, ya kan? Nah, ini dia nih teman-teman, ya kan? Nah, wih, udah ada tanamannya aja itu Bang. Kemarin kan belum ada, namanya juga sesi kedua, ya kan? Kalau kita apa namanya ngedadak nanem lama lagi, ya, terus yang namanya nanem kan selera kita masing-masing. Teman-teman kita juga kan nanem mah bisa lebih gampang ya kan, nanem mah ilok kudu kita praktekin timbang nanem doang kan malu kita. Nah, cuman intinya begini, intinya nih kita udah taruhin apa nih, butiran-butiran warna hijau toska begini nih teman-teman, dia ini NPK ya. Nah ini jenis NPK. Nah, ya buat ini, buat apa namanya, buat penyubur gitu kan. Nah, kemudian juga ada butir ungu, biasa ada furadan ya kan, untuk menghalau daripada bakteri-bakteri jahat yang nantinya bakal bikin akar busuk, bikin pangkal batang busuk. Nah kurang lebih begitu dah. Nah, kita udah tanam berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Nah kita udah tanam 9 pohon. Nah 9 pohon kita tanam dengan konsep eh, hutan. Nah yang paling pertama ya teman-temannya, kita bakal belajar lagi deh ini kan. Kalau kita tanam grouping sama tuh, kita juga harus ngatur dimensi. Artinya yang di belakang kudu kelihatan. Jangan sampai ada yang dominan. Dalam artian di sini dominan itu jangan sampai ada pohon yang menutupi yang lain. Nah, begitu teman-teman nih, seperti yang kita lihat ya. Kalau ini depan, nah ini depan nih, depan. Nih, di bagian ini terbuka, welcome dong, ya kan? Nah, welcome untuk sudut pandang mata kita dalam menikmati karya kita, gitu kan? Nah, kemudian mata kita juga bisa tembus ngeliat ke belakang nih kemarin nih, ya kan? Nih, ini kelihatan dari sini nih, bolong nih. Tuh. Yang ini juga kelihatan kan dari sana nih. Nah, itu yang dimaksud apa namanya grouping. Jadi nggak ada satu menghalangi yang satu atau beberapa menghalangi yang lain begitu. Artinya apa? Grouping itu kan ngegroup gitu. Grup itu kan mesti kompak dong, ya kan? Maju satu maju semua, mundur satu mundur semua kan gitu. Nah, di grup juga kan begitu. Kita kagak boleh ada yang apa namanya egois, enak dewek, nih gua nih tampil depan gitu kan, yang lain mah apa ya gitu kan. Nah, kagak boleh begitu. Di grouping, bonsai grouping juga begitu. Karena apa? Filosofinya kan begitu. Filosofinya adalah kerja sama alam yang harmonis, ya kan? Nah, begitu dah kurang lebih. Nah, kemudian kita mesti rapi-rapiin akar nih teman-teman, ya kan? Rapi-rapiin akar. Nah, istilah kata begini. Kira-kira kalau di ini pohon yang rada tinggi akarnya kemana, yang rada rendah akarnya kemana, ya kan. Nah, begitu. Terus yang di belakang, yang deket-deketan, yang dempet-dempetan, larinya akarnya kemana gitu kan. Itu yang disebut akselerasi akar dalam bonsai grouping. Nah itu udah kita rapi-rapi ini nih gitu kan. Nah, tumpang tindih boleh di dalam grouping mah kalau buat nindihin yang lain gitu kan. Sebab memang ada akselerasinya gitu kan. Jadi bisa jadi pohon yang satu dengan yang lain bertumpangan tuh bisa jadi begitu, asal jangan numpang dia ke dewek gitu kan. Apa namanya, akar dewek ditumpangin. Nah itu artinya kayak belantara gitu kan. Nah di grouping walaupun kita mengadopsi hutan, ini tetap harus nampak, harus terlihat sentuhan-sentuhan daripada tangan kita sebagai desainernya, ya kan. Nah begitu. Nah terus apalagi ya, akselerasi cabang teman-teman. Akselerasi cabang itu begini. Nah
Jadi induk semang nih. Yang dimaksud induk semang itu dia nanti yang bakal jadi as dan punya mahkota, teman-teman. Boleh dikata dia adalah tekstur tertinggi, ya kan? Tekstur tertinggi dia. Kemana dan di lebah mana kira-kira dia bakal kita tumbuhin cabang pertamanya. Nah, begitu. Tapi sebelum itu kita juga harus kasih batasan nih, kasih batasan spek. Kita bikin apa namanya nih, grouping tingginya berapa senti gitu kan. Nah, kalau 30 cm ya kita bikin 30 cm. Nah, dengan tinggi 30 cm artinya pohon yang menjadi induk semang ini nanti dia yang paling tinggi di bawah 30 cm. Yang lain adalah penyesuaiannya, penyesuaian selera kita pastinya kan gitu. Apakah kita akan membuat as itu benar-benar emang di sini, ya kan? Nah, kalau memang harus bikin as di tengah, maka induk semangnya harus kita taruh di tengah, gitu ya. Nah, ini induk semangnya ada di sini, artinya nanti yang menjadi tajuk atau yang menjadi mahkota utama itu ada di sini. Nanti dia turun kemari, kemudian di sini ada apa namanya tuh, ada tajuk yang kedua, ada mahkota kedua, terus juga di sini ada kanopi ketiga, terus turun ke bawah, terus ke sini juga. Itu sama lah, sama kalau kita bikin formal atau informal, ya kan. Ada cabang ke satu dia lari ke sono, cabang kedua dia lari ke kiri gitu kan. Nah, terus ada cabang di belakang juga. Nah gitu, jadi akselerasi cabang tuh begitu. Makanya kita bilang kita harus kenali karakter pohon yang bakalan kita jadiin objek tanam ketika kita bikin grouping. Karena apa? Karena kita harus tahu mata tunas dia itu tumbuh kemana, sejajar apa jigjag gitu. Nah ya kan, kalau waru kan jigjag waru. Nah waru jigjag nih kayak gini. Yang satu di sini tumbuhnya, ya kan? Yang satu di sini, yang satu di sini di atasnya lagi, ya kan? Nah, terus ada beberapa pohon yang jigjag, ada beberapa pohon yang tumbuh sejajar. Nah itu maksudnya teman-temannya, itu maksudnya yang harus kita atur akselerasinya. Sebab di grouping pohon kan kagak satu nih, ngumpul jadi satu, ngumpul pohon banyak ngumpul. Jadi akselerasi cabang harus kita atur sesuai nanti apa namanya, kebutuhan dinamika, ya, kebutuhan dimensi yang kita atur itu nanti di bagian ruangnya gitu ya. Itu dia. Terus apalagi nih ya, kalau kita pikir sih udah sebenarnya walaupun rumit, walaupun grouping ini rumit ya, kalau kita bikin rumit sebenarnya ya, rumit itu mungkin secara apa sih perawatannya ya, secara konsep mungkin itu rumit, tapi sebenarnya kalau yang namanya bonsai itu kagak rumitnya gini, karena dia nggak langsung jadi kan gitu. Nah, jadi ada proses, nah, kita nikmatin aja prosesnya. Sambil menikmati proses kita akan menyesuaikan selera seni kita, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke teman-teman, nah sekarang ini kita tinggal atur akar, akarnya udah kita atur sih, akar udah kita atur. Berarti nanti kita tinggal masukin ini nih, nah kan. Nah, kita tinggal masukin ini, kita kukubin dia. Nah, kita masukin buat melindungin media selama masa vegetatif, kalau kata orang nanam melon mah gitu, ya kan. Nah, selama masa pertumbuhan kita tinggal sesuaiin aja nanti apakah kita akan menambah pembesaran daripada batang-batang yang ada di sini apa kagak. Kalau memang perlu kita tambahin pembesarannya untuk menyesuaikan skala yang kita mau, boleh-boleh aja, ya kan. Nah intinya tetap dirawat, yang penting subur. Kita rasa itu kunci keberhasilan daripada sebuah bonsai, ya kan. Selain kita harus memang harus memiliki pengetahuan soal bagaimana bikin bonsai. Oke dah, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik menonton. Ini tahap akhir, kita anggap tahap akhir daripada pembuatan bonsai grouping ya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru nemuin channel kita minta dukungannya, like, subscribe, tinggalin komen biar kita bisa kunjung balik gitu kan. Nah sekali lagi terima kasih, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.